penanaman modal investasi di bab 11 dan bisnis internasional di bab 12. Berikut penjelasannya dari video kami. Pengertian dari penanaman modal asing menurut Hulman Panjaitan adalah suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing yang dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri. Kebutuhan investasi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan investasi sebagai salah satu komponen kunci di dalam rencana 5 tahun pembangunan ekonomi yang diharapkan akan mencapai pertumbuhan sebesar 7-6% pada setahun 2009. Dalam kurun waktu 5 tahun, Indonesia membutuhkan investasi baru senilai 426 miliar US dollar, termasuk 150 miliar US dollar untuk pembangunan infrastruktur. Indonesia menawarkan banyak keunggulan kompetitif bagi investor, di antaranya pasar domestik yang sangat besar, serta upah tenaga yang kompetitif yang disebabkan karena pengembangan ekonomi dan penjumlah populasi. Yang kedua, kebijakan makroekonomi yang berorientasi pasar serta rezim nilai tukar bebas atau free foreign exchange regime. Partner lokal yang besar yang berasal dari usaha kecil menengah di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ada kekayaan sumber daya alam yang melimpah, antara lain di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas bumi, serta memiliki tanah yang subur, serta Indonesia berada di lokasi strategis di antara jalur vital transportasi laut internasional. Dan yang keempat, pemerintah yang telah terpilih secara demokratis memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan dan meningkatkan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Peran investor. Peran investor sangat diharapkan untuk dapat mengembangkan sektor-sektor berikut ini. 1. Agribisnis, pengembangan komoditas kedelai, jagung, karet, kelapa sawit, coklat, kopi, kacang mete, dan tebu. 2. Perikanan, pengembangan perikanan laut dan air payau. 3. Industri, pengembangan industri kimia dan farmasi, industri makanan, kayu, dan produk furniture, pulpen dan kertas, industri elektronik, otomotif, tekstil, dan garmen. 4. Infrastruktur dan pembangkit tenaga listrik, jalan tol, pelabuhan udara, pelabuhan laut, telekomunikasi, air bersih. 5. Jasa, perdagangan, hotel, dan restoran, pergudangan, jasa rekreasi dan hiburan, jasa teknik dan rekayasa, engineering. Indonesia masih sangat menarik untuk melakukan kegiatan usaha bagi para investor asing. Ini mungkin disebabkan karena sumber daya alam yang sangat potensial dan ditunjang oleh jumlah penduduk yang besar dan keramah tamahan dari penduduk yang menyebabkan target yang paling baik untuk mengembangkan bisnisnya. Masalah penanaman modal di Indonesia atau di negara-negara lain yang memerlukan penanaman modal mungkin dapat ditinjau dari beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek historis. Aspek ini sangat penting untuk diperhatikan karena para investor asing akan melihat sejarah dari negara yang akan ia tanamkan modalnya. Dengan sejarah ini dapat dilihat potensi negara tersebut dalam upaya kehati-hatian agar investasi yang akan ditanamkan tersebut tidak menjadi sesuatu yang mubazir atau akan menjadi kendala di kemudian hari. Aspek sosial budaya. Rakyat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang ramah tamah yang tersebar di seluruh Nusantara. Hal ini juga yang menjadi daya tarik agar para investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. Aspek ekonomi. Daya beli masyarakat merupakan faktor yang mendorong para investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan jumlah masyarakat yang lebih dari 230 juta jiwa merupakan daya tarik tersendiri. Aspek hukum. Dengan hukum yang baik akan menjadi suatu kepastian bagi para investor dalam menanamkan modalnya di suatu negara. Indonesia adalah negara hukum, tetapi belum secara baik masalah hukum diperhatikan oleh bangsa Indonesia.
Aspek politik. Politik yang digonjang-ganjing akan membuat takut para investor untuk datang ke Indonesia. Karena mereka ditakutkan apabila kondisi politik tidak stabil akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut. Maka takut kebijakan akan selalu berubah-ubah dan biasanya kondisi politik akan menimbulkan demonstrasi yang akan mengganggu keberlangsungan dari perusahaan tersebut. Aspek keamanan. Rasa aman itulah yang didengungkan oleh para investor apabila masuk ke suatu tempat atau negara. Rasa aman di Indonesia bagi para investor dan warga asing pada dekade ini belum dapat dikatakan aman. Sehingga agak sulit untuk meyakinkan mereka bahwa kondisi keamanan di Indonesia adalah aman. Dampak positif penanaman modal asing. Yang pertama, memberi modal kerja. Yang kedua, mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal koneksi pasar. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional. Yang keempat, penanaman modal tidak melahirkan utang baru. Yang kelima, negara penerima tidak merisaukan atau menghadapi risiko ketika suatu penanaman modal asing yang masuk ke negerinya ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang diterimanya. Dan yang keenam, membantu upaya-upaya pembangunan kepada perekonomian negara-negara penerima. Dampak negatif penanaman modal asing. Yang pertama, mengancam keberlangsungan usaha lokal. Yang kedua, memperburuk ketimbangan sosial. Yang ketiga, mengancam kedaulatan negara. Yang keempat, memperburuk lingkungan hidup. Dan yang kelima, meningkatkan ketergantungan pada negara lain. Kebijakan dalam era liberalisasi dan globalisasi ini pertumbuhan ekonomi sangat berkembang dengan luar biasa. Artinya bahwa kebutuhan akan terus hidup dan berkembang bagi negara-negara tertinggal, dan negara berkembang sangatlah mutlak diperlukan investor asing tersebut. Dalam penanaman modal asing ini, peran pemerintah sebaiknya tidak terlalu berlebihan, sehingga mereka dalam melakukan kegiatan dapat lebih maksimal. Tetapi di negara-negara yang sedang berkembang, peranan pemerintah adalah sangat penting dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengawas dari iklim modal, perdagangan, ekspor impor, nilai tukar mata uang. Yang kedua, sebagai penanggung jawab pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Yang ketiga, sebagai pelaksana langsung antar partner dalam industri-industri besar dengan pihak modal asing. Yang keempat, sebagai moderator dan menjembatani dengan pengusaha-pengusaha nasional, mengundang investor asing bukan merupakan hal yang mudah. Paling tidak, ada sesuatu yang harus ditawarkan kepada mereka sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing. Salah satunya adalah pemberian fasilitas dalam pelaksanaan ini. Salah satu fasilitas penanaman modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu 1. Hak atas tanah. Ada hak guna usaha selama 95 tahun, hak guna bangunan selama 80 tahun, hak pakai selama 70 tahun. Dan yang kedua, fasilitas imigrasi seperti investor dan tenaga kerja asing. Yang ketiga, insentif fiskal, yaitu pengurangan pajak penghasilan, keringanan biaya masuk atas impor modal, mesin, atau peralatan yang untuk keperluan produksi. Dari